Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhikmah Firlianti, dari Prodi Bisnis Digital A, yang insya Allah akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila dan menjelaskan tujuan negara Indonesia yang berdiri. Pancasila terdiri dari 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia itu sendiri dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak duduk di bangku sekolah, seluruh rakyat Indonesia telah diajarkan untuk memahami Pancasila, guna dapat mengamalkan tiap silanya di kehidupannya saat dewasa sebagai warga Indonesia. Betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu sendiri. Itu sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu makna filosofi, fungsi, dan tujuannya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pendapat saya tentang mengenai implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara dewasa ini, dan apa solusi saya untuk mengatasi permasalahan yang timbul di Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi, orang enggan berbicara tentang Pancasila karena dipandang bahwa Pancasila belum atau tidak bisa mampu mengantar bangsa Indonesia ini menuju kemajuan bangsa. Bahkan ada yang berkesimpulan bahwa Pancasila inilah yang mengantar kemerosotan dan krisis multidimensional. Reformasi bergulir dengan meninggalkan Pancasila dan mencoba untuk menerapkan prinsip atau asas lain di kehidupan perpolitikan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Bukan bertambah baik, akan tetapi bertambah buruk. Karena orang mulai bertanya-tanya, benarkah keterpurukan bangsa itu dikarenakan Pancasila? Atau mungkin karena manusianya yang tidak konsisten untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baik, untuk Pancasila adalah sebagai dasar negara yang selalu tercantum dalam pembukaan atau mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pernah berlaku di Indonesia. Karena Pancasila didudukkan secara tepat dan proporsional sebagai dasar negara, untuk selanjutnya dioperasionalkan dalam segala aspek kehidupan. Baik, implementasi Pancasila harus datang dan timbul dari masyarakat itu sendiri, yang berarti bahwa Pancasila memang dibutuhkan sebagai pegangan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi semacam ini pasti tidak akan datang dan timbul dengan sendirinya. Perlu adanya upaya untuk menimbulkan kebutuhan tersebut. Bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik ditinjau dari berbagai segi aspek. Bila dibiarkan, pasti akan terjerumus ke dalam perpecahan. Serta perlu adanya pegangan kuat bersama yang mampu mengikat seluruh komponen bangsa yang pluralistik tersebut. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang politik dengan cara yaitu membangun dan mengembangkan bidang politik yang harus menghilangi dasar ontologis manusia. Sebab objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara karena adanya kehidupan politik yang harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi, yaitu dengan cara pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan seluruh bangsa. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya, dengan cara semua pihak ikut turut ambil bagian dalam mengangkat kembali nilai-nilai Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan dalam prinsip yang lain.
Etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, yaitu nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dengan cara dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara ini harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila itu sendiri. Sehingga ungkapan yang menyatakan bahwa adalah negara berdasar atas hukum akan berdasar atas kekuasaan belaka dapat terwujud adanya. Kita bisa mengambil kesimpulan untuk materi kali ini, yaitu dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara, yaitu maka Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Itulah tadi penjelasan saya tentang mengenai pendapat tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dewasa ini, dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul di Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasyurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.